Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah kanthi nyebut asmane Gusti Kang Maha Welas lan Maha Asih. Teman-teman pernah gak menerima suatu ijazah, suatu amalan atau suatu doa dari guru, sesepuh atau orang tua teman-teman semua? Ada nggak teman-teman terbesit misalnya satu pertanyaan, kenapa sih doa yang diberikan oleh orang tua, oleh kiai, oleh sesepuh tersebut, amalan-amalan tersebut kok dirasa kok tidak manjur? Pernah nggak teman-teman terbesit seperti itu? Dan tahu gak kenapa hal itu bisa terjadi pada amalan teman-teman semua? Saya ingin bercerita sedikit teman-teman tentang hal tersebut, bahwa sebenarnya setiap amalan itu hampir sama fungsinya, hampir sama kegunaannya. Bahkan satu orang dengan orang yang lain itu diberikan suatu amalan yang berbeda kadang oleh satu guru. Alasannya adalah simpel teman-teman, karena di setiap orang itu kadang memiliki medan magnet atau medan energi, medan cakra, ataupun misalnya punya aura-aura yang antara satu dengan yang lain itu berbeda. Misalnya si A punya aura dengan tingkatan 5 misalnya, tapi dia diberi amalan dengan tingkatan 10, kan otomatis berat bagi dia. Dan si B memiliki tingkat aura 10 tapi dikasih amalan yang tingkatannya 5, tentunya masih kurang bagi si B. Itulah sebabnya kenapa kadang setiap amalan antara satu orang dengan orang yang lain yang diberikan oleh seorang guru, oleh orang tua yang mengerti tentang diri orang tersebut, dalam artian itu mengerti tentang medan energi, mengerti tentang aura, mengerti tentang hal-hal yang bersifat spiritual, itu biasanya mengkondisikan orang-orang itu lewat hal tersebut. Dan kenapa hal ini kok bisa tidak manjur atau tidak terkabul doanya? Itu karena satu teman-teman, amalan itu diamalkan. Dalam artian diamalkan itu bukan dihafal atau dibaca. Kalau dihafal, oke, kita hafal. Kalau dibaca, oke, kita membaca. Tapi apakah kita sudah mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang dimaksud mengamalkan itu dilakukan secara rutin. Kalau itu memang amalannya berupa amalan habluminanas, ya dilakukan secara habluminanas. Misalnya sedekah, misalnya jariyah, misalnya memberi makan fakir miskin dan lain sebagainya, itu diamalkan. Dan kalau doa itu ya diresapi. Doanya itu apa? Diresapi. Doa yang sedikit tapi ikhlas dan dilakukan secara terus-menerus itu lebih baik daripada doa yang banyak tapi dilakukan hanya sekali dua kali. Seperti gini teman-teman, saya contohkan ya. Teman-teman itu punya kegiatan dalam satu minggu. Satu minggu kan 7 hari. Teman-teman dikasih amalan yang dibaca teman-teman bisa setiap hari. Teman-teman itu mengerti amalan tersebut, itu memberikan efek setelah 2 hari misalnya. Hari pertama teman-teman baca, 2 hari berikutnya secara otomatis kan teman-teman akan menerima. Misalnya teman-teman mempunyai waktu dalam 7 hari tersebut dan setiap 2 hari itu kejadian. Di hari ketiga teman-teman bolong, maka di 2 hari berikutnya secara otomatis teman-teman kehilangan momen. Dan biasanya suatu amalan itu bersifat akumulatif teman-teman. Jika teman-teman semakin banyak terus-menerus dan semakin rutin, dia akan berkumpul. Dalam artian berkumpul seperti apa? Misalnya setiap 2 hari amalan tersebut itu menyisahkan setengah misalnya.
nanti kan lama-lama akan berkumpul dan berakumulasi di suatu saat nanti, dan itu yang ledakannya atau efek dari amalan yang teman-teman amalkan itu akan terasa besar dan berhasil ketika dia akumulasinya itu sudah meledak seperti ember. Itu kalau sudah penuh maka teman-teman tinggal ngangkat seperti itu. Jadi pada intinya yang namanya amalan itu diamalkan, bukan dihafalkan atau dibaca semata-mata itu. Semakin teman-teman mengamalkan, semakin rutin, semakin istiqomah, teman-teman semakin ikhlas, maka secara otomatis doa yang teman-teman panjatkan atau amalan yang teman-teman lakukan itu akan berefek pada diri teman-teman semua. Misalnya teman-teman melakukan doa rutin terus menerus, maka secara tidak langsung teman-teman akan hanyut dalam suatu kegiatan yang memang rutin dan itu menjadi habit teman-teman semua. Ketika habit itu sudah terjadi, maka keikhlasan teman-teman akan muncul. Dan ingat teman-teman, kenapa para kiai, para sesepuh mengamalkan amalan ini loh sebanyak misalnya 1000 kali, 2000 kali, itu bukan karena 2000-nya. Tapi para kiai itu menginginkan teman-teman itu istiqomah dan manekung. Ketika teman-teman manekung atau fokus pada suatu amalan itu, harapannya ada satu titik doa, satu titik dari amalan tersebut, satu saja yang nyenggol kepada langit atau kepada malaikat atau kepada Allah langsung, maka itu akan menjadi suatu momen yang sangat berharga. Misalnya teman-teman menyebar suatu proposal, 1000 proposal misalnya, ke seluruh kepala daerah yang ada di Indonesia. Ada kepala daerah yang merespon, ada yang tidak, ada yang merespon, ada yang tidak. Tapi ada satu kepala daerah yang merespon proposal teman-teman semua, maka secara tidak langsung teman-teman, apa yang menjadi proposal teman-teman itu akan dikabulkan. Ibaratnya kan seperti itu, teman-teman mengirim proposal dan disetujui hanya satu. Syukur-syukur kalau yang disetujui itu banyak. Seperti itu teman-teman. Semoga hal ini bisa menjadi pencerahan bagi kita semua, bahkan bahwa suatu amalan itu lebih baik itu diamalkan secara istiqomah terus menerus. Dan hal itu juga yang pernah saya alami ketika saya bicara kepada guru saya, Pak, saya membaca amalan yang Bapak berikan secara rutin 4 minggu. Kok ada saja keberuntungan sesuai dengan fungsi dari amalan tersebut. Tapi setelah 3 minggu atau 4 minggu itu saya tidak meneruskan membaca, Pak. Ya biasa-biasa saja, tidak ada sesuatu hal yang tiba-tiba tapi ketika saya membaca lagi, itu kok seperti itu lagi. Dan guru saya bilang, amalkan hal itu setiap hari, karena hal itu akan menjadi suatu proses bola salju yang suatu saat akan meledak. Tapi di keseharian kamu, misalnya secara akumulasi nanti per 2 hari, per 4 hari, per 3 hari, satu kali saja kamu ketinggalan, maka di suatu hari nanti, entah itu berapa hari akumulasinya tersebut, kamu akan kosong rezekimu. Misalnya itu berkaitannya dengan rezeki ya teman-teman. Misalnya akan kosong keberuntunganmu, misalnya itu berkaitan dengan keberuntungan. Seperti itu, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.